Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Rifai, NIM 4419021 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang sejarah PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di mana pada saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini dipimpin ketika itu ialah Mr. Safruddin Prawiranegara, di mana beliau menjadi ketua atau sering disebut oleh masyarakat kebanyakan yaitu presiden sementara ketika Soekarno Muhammad Hatta di saat itu telah ditahan oleh agresi militer Belanda II. Soekarno dan Muhammad Hatta ini ditahan di Pulau Bangka. Maka daripada itu saya akan mengulas sedikit beberapa sejarah dan beserta penemuan-penemuan yang telah saya temukan bekas adanya sejarah tentang PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sebelum kita masuk kepada tentang video selanjutnya, yaitu yang pertama adalah kita masuk kepada latar belakang atau biodata dari Bapak Safruddin Prawiranegara. Yang pertama itu beliau lahir tanggal 28 Februari tahun 1911 di Serang, Kota Banten, di mana beliau ketika itu berasal dari daerah sana, dan ketika beliau beranjak sampai ke pendidikan dan lanjut kepada hingga sampai beberapa jabatan-jabatan yang pernah beliau raih, dan beliau pun wafat ketika itu pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta. Nah, beliau adalah seorang pahlawan yang patut kita ketahui. Beliau sangat berpotensi dan sangat memberikan perkembangan terhadap pertahanan yang ada di Republik Indonesia ini. Sebab ketika Insinyur Soekarno dan wakilnya itu Bapak Muhammad Hatta, ketika itu ia merasakan bahwasanya akan ditahan oleh agresi militer Belanda atau orang Belanda yang ketika itu menjajah Indonesia. Maka dengan secara langsung atau secara darurat dia memerintahkan kepada Bapak Safruddin Prawiranegara ini sebagai ketua yang memimpin pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Maka ketika itu Bapak Safruddin Prawiranegara akhirnya menerima jabatan yang diperintahkan oleh dari Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada saat itu lanjut kekuasaan berada di tampuk Bapak Safruddin Prawiranegara. Nah, ada pun yang kita ketahui bahwasanya kenapa Bukit Tinggi sangat dikenal oleh orang banyak. Nah, karena ketika itu pusat ibu kota Indonesia sementara ketika itu dipimpin oleh Bapak Safruddin Prawiranegara pada saat PDRI, maka Bukit Tinggilah sebagai ibu kota sementara di saat itu. Dan bahkan Sumatera Barat sangat terkenal dengan beberapa bekas peninggalan sejarah-sejarah sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Adapun yang saya temukan bahwasanya Kabupaten Solok Selatan, tepatnya yaitu di Kecamatan Sangir Jujuan di daerah Bidar Alam. Nah, di daerah Bidar Alam ini memiliki potensi bahkan bekas bukti bahwasanya adanya penyusunan kemerdekaan Indonesia, di mana ketika itu agresi dua Belanda ingin melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Bapak Safruddin Prawiranegara. Namun ketika itu sangat gesit dan sangat memiliki potensi dalam mengatasi penyerangan yang akan dilakukan oleh tim agresi militer Belanda II. Maka Bapak Safruddin Prawiranegara melakukan dengan sangat cekatan. Nah, ada pun bukti yang saya temukan. Yang pertama adanya rumah jama, yaitu sebuah rumah adat di mana di situ adalah sebagai tempat persidangan para menteri dan kabinet-kabinet lainnya yang ketika itu untuk menyusun bagaimana tentang kemerdekaan Indonesia yang akan diadakan. Dan selanjutnya penemuan yang kedua yaitu adanya stasiun radio, di mana tempat itu adalah penyiaran tentang bagaimana kemerdekaan Indonesia ke depannya. Kemudian selanjutnya ada sebuah tugu atau bangunan kecil yang berkeramik
yang telah dirapikan oleh masyarakat, maka inilah penemuan-penemuan yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan, dan bahkan perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia sebelum adanya kemerdekaan, sebelum adanya beberapa pahlawan-pahlawan yang kita ketahui secara umum, maka Bapak Syafruddin Prawiranegara ini adalah salah satu pahlawan yang sangat terpenting dalam penyusunan kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, adapun jabatan Bapak Syafruddin Prawiranegara sebelum menjadi ketua PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau sering disebut sebagai Presiden sementara, yaitu jabatan beliau pernah menjadi sebagai Gubernur Bank Indonesia, kemudian pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, kemudian beliau adalah Perdana Menteri dari Bapak Muhammad Hatta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan mari kita saksikan video beberapa temuan, yaitu yang pertama rumah jamaah, yaitu rumah adat, kemudian stasiun radio secara singkat, dan tentang tugu. Maka saudara dan ibu serta rekan-rekan yang lainnya, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.